insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war-rasul. Yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat. Dan sebaik-baiknya tauladan adalah Rasulullah. Cek tes asal murad bulan tengah Rasulullah Hijri. Cukup jelas suara saya? Cek THR jelas? Ibu jelas suara saya? Jelas Ustaz. Bapak jelas suara saya? Jelas ya suaranya Ibu? Jelas atau tidak tergantung jawaban dari pertanyaan saya. Ibu jelas suara saya? Kalau jawab dengan jujur, ini puasa, jangan ada dusta di antara kita. Ibu, kalau jelas saya tanya dengan jujur, ibu setuju nggak dengan poligami? Oh, berarti jelas. Ya, itu aja. Bapak-bapak jelas suara saya? Kalau jelas jawab dengan jujur, bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Caranya bikin kuliah duhur, pulangnya tawuran suami istri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Wa qala aidan la dina liman la amanatalah na tobakon antobak sotor khadim wa sotor karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Dirut Keuangan, yang saya hormati para pimpinan, semua yang hadir, mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan bulan ini bulan yang syahrul mubarak, membawa keberkahan kita semuanya, terutama kehadiran saya. Mudah-mudahan yang sakit-sakit Allah berikan kesembuhan. Yang masih punya masalah dalam hidup, mudah-mudahan diberi penyelesaian yang terbaik. Yang jomblo-jomblo, mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Yang sudah berjodoh belum ada keturunan, mudah-mudahan pulang langsung hamil istilahnya. Yang masih terbelit utang piutang, mudah-mudahan keberkahan hari ini Allah menjadikan lupa orang yang mengutanginya. Aminnya kencang, utangnya banyak. Bulan ini adalah bulan yang penuh berkah. Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah wa Sayyidus Suhur Sahrul Ramadan. Puncaknya hari itu dari Jumat dan puncaknya bulan itu di bulan Ramadan. Kata Khalid Ahmad Asyadi, kalau Nabi Yakub itu punya 12 anak, maka anak yang paling istimewa itu adalah Yusuf. Maka Yusuf itu diperlakukan luar biasa karena bukan saja outer beauty tapi juga punya inner beauty. Nabi Yusuf itu handsome, banteng, luar biasa, tapi juga akhlaknya paling mulia. Dia punya akhlak yang luar biasa, punya amanah, punya luar biasa. Maka wajar dong orang tua itu senang dengan anak yang punya tampan tapi juga perilaku baik. Yusuf tidak pernah memulih anak orang, nggak pernah sampai menganiaya orang, pamer Rubicon, pamer Mercy, nggak pernah. Apalagi flexing tas-tas mahal, nggak pernah. Maka wajar kalau itu diberi perilaku istimewa. Tapi ternyata membuat iri.
Kakak-kakaknya iri karena apa? Karena kenapa kok dia diperhatikan? Karena memang perilakunya lebih baik. Maka terjadilah penyakit SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Dimuat di dalam surat Al-Imran 120. Hati-hati kamu, kata Nabi, iyyakum wal hasad. Hati-hati kalau kamu punya penyakit hasad. Apa itu hasad? Hasad itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Karena itu akan memakan semua kebaikan Ramadan ini hilang kalau nanti ada penyakit SMS di antara kita. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Sebagaimana api memakan kayu bakar di Arab. Karena kalau kayu bakar di sini tidak semudah di Arab. Maka kita nanti puasa jadi sia-sia kalau ada penyakit SMS atau hasad ini. Maka saya tahu taklim zuhur hari ini di Jasa Raja tidak ada door prize yang besar-besaran karena untuk jaga hati. Jangan sampai pegawai baru dapatnya mobil sementara di Dirut Keuangan dapat payung. Maka sengaja tidak ada door prize. Ini alasan pertama karena untuk jaga hati. Alasan kedua memang tidak ada budget dan anggaran dari pemerintah. THR aja belum cair. Maka penting untuk kita perbaiki hati kita. Karena apa? Penyakit SMS ini menjadi penyakit awal dosa. Dulu iblis itu pertama membangkang karena dia merasa bahwa dia lebih tinggi, maka dia nggak mau sujud kepada Adam, suruh hormat saja nggak mau. Untuk itulah maka Bapak Ibu sampaikan Nabi Yusuf itu dibunuh dengan cara apa oleh kakaknya sendiri, tapi dimasukkan dalam sumur sehingga nanti dikelabui masuk sumur, harapannya mati dan sampai dia menyembelih kambing untuk menunjukkan kepada bapaknya bahwa Yusuf itu dimakan serigala bersama kambing sehingga darahnya ditutup bukti. Ternyata qadarullah Allah tidak menjadikan mati di sumur itu, kemudian ditolong ternyata dijebak untuk dijual jadi budak. Tetapi setelah jadi budak ternyata dia ketahuan dia orang yang future oriented, dia punya visi yang baik, akhlak yang mulia, dan akhirnya diangkat oleh istana jadi orang kepercayaan, jadi orang ring satu sampai punya kedudukan. Tapi disinilah Nabi Yusuf kemudian punya sifat yang luar biasa. Dia memaafkan sekaligus melupakan. Memaafkan gampang, yang sulit melupakan. Terutama wanita, dengerin. Karena wanita itu mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Wanita itu kuat menyimpan memori. Maka jangan pernah menyakiti hati wanita. Karena wanita sekali tersakiti dia ingat sampai hari kiamat. Maaf baru pertama apa? 2010 gitu, 2011 gitu, 32 tahun yang lalu masih ingat. Makanya janda lebih sulit untuk kawin lagi dibanding duda. Kenapa? Karena janda itu kuat menyimpan memori, dia sulit untuk move on. Wanita itu ahli sejarah. Makanya kalau ditinggal mati suaminya, dia ingat terus, tidak mudah untuk move on. 4 bulan masa idah nggak kawin lagi, 4 tahun nggak kawin lagi, sampai menjanda seumur hidup. Maka demografi penduduk di population studies, di pusat kependudukan, di mana saja tercatat pasti janda itu lebih banyak daripada duda. Satu, memang live longer than men, artinya wanita itu lebih kuat di bertahan hidup. Karena kalau ditinggal di suaminya dia bertahan. Tapi suami tinggal mati istrinya nggak lama sudah bilahi taufik balik. Maka kalau yang mati bapak-bapak, istri bertahan. Tapi kalau yang mati ibu-ibu jangan berharap 4 bulan 4 tahun. 2 minggu saja suami Anda bisa kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, buat tunggu sampai kuburannya kering, langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Kenapa? Udah cepat kering mas. Ada cerita katanya istri mati itu, ada suami istrinya mati itu nggak langsung disolatkan, dilopati, dilangkai. Kenapa? Karena janji saya dulu, saya boleh kawin lagi, tapi syaratnya langkai dulu. Pertama, jangan pernah nyakiti hati wanita karena wanita cukup menyimpan memori. Kedua, wanita kalau nangis itu high cost.
Karena wanita kalau mati, kalau nangis, maka air mata yang keluar merusak eyeliner, eyeshadow, bedak, kalau laki-laki nangis nggak ada biayanya. Itu sabun muka aja nggak pakai. Sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kayak, makanya warna kulitnya sama semuanya. Dan yang ketiga, kalau Anda menyakiti hati wanita, berarti menyakiti hati keluarga bersama. Karena Anda melamar dalam keadaan sudah jadi, nggak biayai sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Anda tunggu sampai menikah, sampai lulus baru Anda nikahi. Maka hati-hati. Maka tolong ini menjadi hal yang perhatian bagi para laki-laki, jangan suka menyakiti hati wanita karena itu amanah. Sebenarnya judul hari ini. Kita akan masuk materi perang-perang. Yang sulit dari amal adalah hudurul qulub. Sholat itu gampang, yang sulit adalah meninggalkan pikiran di luar sholat. Meninggalkan kerjaan gampang, yang sulit meninggalkan pikiran tentang kerja. Maka yang sulit adalah tarku ala khiyali kulli syai'. Makanya orang sholat yang sulit adalah hudurul qulub, hadirnya hati. Kadang-kadang kunci nggak ketemunya kalau sholat. Allah Akbar, kunci dari mana? Allah Akbar, ketemu semua. Jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kunci. Maka kata Nabi ada dua, satu la sholata bihadrati to'am. Jangan kamu sholat dengan menahan makanan. Kalau makanan siap, sholat dulu apa makan dulu? Dulu yang makan cepatnya luar biasa. Yang kedua, jangan menahan dua lubang. Lubang ke depan, kentut, kencing, berak, BAB jangan ditahan. Kalau habis wudhu terasa kentut sekalian jangan bagas sholat. Memperbarui wudhu itu disunahkan. Batal atau tidak batal, Anda wudhu lagi itu sunnah berpahala. Jangan sampai sholat nahan kentut. Bismillah, alhamdulillah, jangan sampai imamnya kelamaan. Dulu aja dulu, masya Allah dulu. Asal nanti kelamaan. Apalagi sudah sampai atahiyat, sudah tasawuf akhir kok berasa kentut. Itu sayang banget, dijepit-jepit. Sampai berhenti salam itu mulai wudhu luar biasa. Padahal kalau dijepit itu daya jepitnya kalah, keluarnya malah panjang. Terutama yang gemuk-gemuk itu. Karena antara hulu sama hilirnya itu jauh, jadi malah vibrasi. Melipir. Ikuti perintah saya. Lebih lagi jangan macam-macam. Lebih lagi pegang dagu, Bapak pegang dagu. Dengar nggak Pak Bu? Saya suruh pegang apa? Dagu. Bapak, nuwun sewu, mohon maaf punten, ini dagu apa jidat? Ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Maka kajian ini kalau yang nggak melihat, ketutup kuden, kepakai di balik tiang, maka setannya lebih besar. Maka tidak ta'assur fil qalb, tidak mengesan di hati. Maka kedua pentingnya pemimpin, katanya pemimpinnya begini, semuanya begini. Bapak kalau usah tertawa tadi 6 kali gak turun-turun. Gak apa-apa Pak, ada temennya di belakang, ada yang 9 kali Pak. Itu tadi turun karena dipukul sebelahnya. Dagu. Yang keempat, ternyata orang punya asas keterpengaruhan. Nyatanya satu orang aja pengaruhnya kepada banyak orang. Maka agama sangat tergantung. Agama itu juga tergantung oleh bi'ah, suasana. Maka untuk mempertahankan agama supaya tetap amanah tidak bisa sendirian, harus ada teamwork, harus ada sinergi, harus ada bagaimana kolaborasi satu dengan yang lain. Karena satu amanah, yang lain nggak amanah nanti akan menular. Kenapa masjid ini dicat dengan warna terang, dengan kasih lampu ini supaya orang tahu ini masjid. Kalau ini dicat hitam gelap, maka orang mengatakan ini bukan masjid, ini uji nyali. Maka diperlukan suasana. Agama itu paling utama adalah amanah. Dari kata amanah ada kata iman, ada kata aman. Dari kata iman, aman, amanah itu satu akar kata. Maka orang beriman harus menjamin keamanan orang lain. Orang beriman harus amanah. Orang beriman harus bisa dipercaya. Al-amin, amin, aman, iman itu satu akar kata. Dan puasa mengajarkan amanah. Gagal kita puasa kalau tidak menjadi orang yang amanah. Seluruh amal manusia bisa untuk manusia kecuali puasa. Asyamuli wa an ajribi.
Puasa ini hanya untukku, kata Allah dalam hadis qudsi. Aku yang menilai, aku yang melihatnya, aku yang membuat pahala untuk dia. Karena ini urusannya langsung pada Allah. Sholat bisa untuk manusia. Nyatanya sholat bisa difoto, bisa disyuting, bisa untuk show off. Maka wailul lil musholin, celaka orang sholat karena yuraun. Sholat biasa-biasa, di belakang ada calon mertuanya, pasti akan dikusuk-kusukan. Biasanya hanya trikul kulhu, kulau. Ini Safi Ismail, Al-Taqal, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, kadang-kadang hadis pun dibaca. Walam dolim amin, an-nabi udah hadis pun dibaca. Kalau belum bismillah, dia tahu kalau urusan YIN dia win, dia SAG sarjana alam goib, ini luar biasa. Padahal kalau soal sendiri centur tusuk, ketek belas. Kalau pun Allah, ini bacanya sama dengan kemarin Allah buat sama, tinggal hidup. Ternyata sholat bisa dipamerkan wailul lil musholin. Salah satunya karena yuraun. Maka puasa, sholat bisa difoto, bisa diliput, bisa disyuting. Kapanpun pejabat publik, kapanpun tokoh masyarakat nanti Idul Fitri, sholat dimanapun diliput, difoto. Tapi puasa tidak bisa. Ini foto pas puasa, ini foto pas nggak puasa, nggak ada bedanya. Haji apalagi sekarang sangat sulit menghindari foto di Ka'bah. Sudah saya tahu ini tawaf wajib Bapak Ibu semuanya, tolong please deh nggak usah mengaktifkan handphone, ini khusyuk benar-benar. Tapi tetap aja ada video call. Kadang-kadang 7 putaran itu bisa 70 orang yang ditelepon. Ayo kamu doa, ini depan Ka'bah, sampai video call. Itu berarti tradisi orang di video call di depan Ka'bah, dia suruh ini dengan bahasa macam-macam itu. Biar kalau udah haji langsung kemana-mana pakai peci putih, pulang dari umroh, pulang dari haji langsung beli sajadah gambar Mekah, gambar Madinah, ditempelkan tembok biar semua orang bahwa dia pernah umroh, pernah haji. Sajadah kok di tembok, ini kalau sholat gimana? Haji bisa untuk manusia, bisa difoto, bisa diliput. Apalagi sedekah, sebentar lagi banyak orang sedekah itu pakai warna sesuai dengan partainya. Dan juga ada foto dapil berapa, NPWP nomor piro, wani piro, biasanya ada di situ. Sebentar lagi, sekarang aja udah mulai bagaimana ngasih bingkisan santunan, itu ada gambar siapa, ada gambar siapa. Tapi puasa tidak bisa, diliput nggak bisa, difoto nggak bisa, dipamerkan nggak bisa. Kurus banget berarti sering puasa, enggak, itu kurang gizi. Gemuk banget berarti jarang puasa. Kalau itu ya kayaknya ya. Nggak bisa, Mas Sumantri. Adakah orang yang gemuk tapi rajin puasa? Ada nggak? Banyak. Adakah orang yang kurus tapi jarang puasa? Ada nggak? Ya jawab di itu orangnya. Tidak bisa. Mau dipamer, jalannya mirip banget, puasanya enggak, itu muslim. Bau mulutnya asal ngomong, orang sok dasar aja pingsan. Itu cuma nggak gosok gitu. Jadi puasa adalah mengajarkan integritas. Bagaimana urusan dia dengan Allah. Orang sambil wudhu terus minum, nggak ada yang tahu. Banyak anak-anak itu wudhunya itu umurnya 3 kali, yang keluar cuma 2. Masih luar biasa. Bahkan umur itu pakai air sirup, kan boleh umur pakai sirup itu banyak. Kenapa? Karena itu urusannya integritas, amanah. Maka tidak ada agama bagi orang yang tidak amanah. Dan dari integritas melahirkan 6 hal. 1. Integritas itu berkaitan dengan kepercayaan, trust. Orang boleh kehilangan apapun, tapi kalau kehilangan integritas. 2. Dengan integritas dijanjikan 3 hal. 1. Pasti dia tenang hidupnya. Orang yang jujur, inasidho yahdi ilal birri wa inal birro yahdi ilal jannah. Orang kalau ada amanah, jujur, bisa dipercaya, maka dengan amanah itu bentuk kebaikan seseorang. Kebaikan-kebaikan inilah yang mengantarkan ke surga. Orang kalau tidak amanah, 1, hidupnya pasti tidak tenang. Jangankan manusia, kucing saja buktikan omongan saya. S3 saya mengenai psikologi, jadi saya tahu psikologi. Psikologi itu gampang. Nanti kalau cari istri, usahakan betul jangan cari wanita yang berkacamata. Karena wanita yang berkacamata itu udah nikah, ada kecenderungan psikologis, temuan psikologi modern terbukti secara empiris dia cenderung kurang setia. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata udah nikah, kalau bangun tidur dia tidak mencari suami
kacamata dipakai untuk nyari suami, enggak untuk nyari handphone. Karena wanita di jasa praja ini sudah di dalam tidur saja dalam selimut wajahnya memancarkan nur, bercahaya dan bersinar di dalam. Bukan wajahnya bersinar glowing, tapi mainan. Itu. Kalau dia makan hasil curian, ketidakjujuran dia, maka makannya tidak tenang. Dia makannya dengan jelalatan. Tapi kalau dikasih makan di piring yang biasa dia makan, dia khusyuk, makannya luar biasa. Kalau nggak percaya silahkan Anda keluar, nggak tertib, nggak jujur, nggak amanah, pasti nggak tenang. Anda bawa uang sendiri dengan uang rakyat, pasti nggak tenang. Harus lari ke sana lari sini. Anda keluar nggak pakai helm, nggak pakai masker, ada patung polisi saja belum waktu itu. Atau gini aja, Anda keluar bawa istri sendiri dengan bawa istri orang, lebih tenang mana? Atau selama ini gimana? Mohon maaf. Waktu bawa istri orang itu, mohon maaf. Karena setiap orang yang melanggar pasti tidak tenang. Dua, pasti dihinakan. Orang yang tidak taat agama, walaupun dia jaya, walaupun dia sukses, maka tidak ada orang beri nama. Mohon maaf, Fir'aun kurang apa, Korun kurang apa, raja di raja sukses dunianya, tapi sampai hari ini tidak ada yang tidak amanah, itu pasti dihinakan. Ketiga, pasti dapat murka dari Allah. Inilah maka diperlukan amanah. Amanah itu dimulai dari dirinya, keluarganya. Karena kita semuanya punya tanggung jawab dari keluarga. Karena karir sehebat apapun, gaji berapa miliar tidak ada artinya kalau keluarga kita berantakan. Maka peran iman, amanah. Suami istri amanah dulu. Jadi suami yang tidak amanah itu kalau handphonenya di password nggak bisa pakai istri. Kemana aja dibawa, kemana-mana berada, dibawa, disentuh istri aja marah-marah. Kalau pengen amanah, bisa dipercaya dari sumber saya, mulai hari ini handphone suami harus bisa dipakai istri. Kalau perlu mulai nanti handphone suami serahkan istri seminggu, biar dipakai istri seminggu. Terus bapak beli lagi dengan nomor baru, simpan. Bu, ibu nguji suami amanah atau tidak, nanti sesekali telepon, nama di kontak siapa. Kalau namanya Dewi kok ditulis di situ Mama, Bebek, Yayang, Cinta, Hane, oke. Tapi kalau namanya Dewi ditulis Mabes Polri, Mako Brimob, Baris Krim, Kadif Propam. Apalagi namanya Dewi ditulis Mak Lampir. Mak Lampir telepon masalah. Karena hubungan suami istri itu dimulai bagaimana saling menjaga. Maka di antara nanti bentuk amanah itu adalah jangan sampai tidak menjadi pribadi yang mempesona, teladan. Dimulai dari jadikanlah bapak yang teladan, ibu teladan, suami teladan, istri teladan. Minimal anak bangga dengan dirinya. Kalau besar saya seperti bapak saya, kalau besar seperti ibu saya, ini keteladanan. Sebagaimana ayat yang dibaca laporkan lakum fi Rasulillah, uswah dulu. Jangan saya bapak nasihati anak, contohnya ibunya, ibu nasihati anak, contohnya bapaknya. Sana mandi, kamu amis kayak kambing, persis bapakmu. Bapakmu udah 5 hari itu seragam gak dicuci. Sana belajar biar gak lulah lo tulalit O2N. Persis mamamu. Mamamu dulu SD-nya 6 tahun, gak lulus 9 tahun. Terus gak lulus, terus saya nikahi, hamil, keluar kamu. Mamamu bikin sport jantung. Bapakmu di kantor ditelepon, Papa, segera pulang, apa? Kita kedatangan Densus. Ngapain? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga, itu sensus. Inilah pribadi yang mempesona. Sebaik-baik suami yang paling baik untuk istrinya, sebaik-baik istri yang paling baik untuk suaminya, dimulai dari keluarga. Kenapa begini? Karena istri sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Kalau keluar rumah, ya Allah, dandan sampai 3 jam. Kerudung itu 12 meter, putar sana, putar sini, naikkan, turunkan, naikkan lagi, turunkan, kumpulkan di tengah. Jadi jalan ya bawa sampah mana saja. Itu kayak turban. Bahkan kerudung model sekarang itu, mohon maaf, dalamannya cingkurnya nggak boleh lurus, harusnya miring separuh. Jadi kena mata satu, bajak laut masuk lagi. Wanita sekarang seperti itu. Keluar rumah, nah mau ketemu suami orang. Bulu mata, bahasa Inggrisnya itu aitep. Begitu kalau keluar rumah, tapi di rumah ala kadarnya
suami datang tidak terlayani dengan baik, bagaimana jadi pribadi yang personal, jadi contoh yang baik? Bagaimana amanah itu? Amanah Anda untuk suami Anda, bukan untuk suami orang lain. Ke suami orang lain dandan begitu rupa, di rumah kadang-kadang daster seminggu digantung dipakai. Kadang daster satu penitinya 8. Keluar rumah Bulgari, Pilkadin, Lacoste, Dolce Vita, Estilo, dan wangi. Di rumah bau balsam, BPO, Rimasol, minyak putih, minyak telur, kerokan terus. Kerudungnya kebuka putih, lehernya bukan lehernya putih, koyok salon prostitusi. Ilfil, ibu kalau tidak pandai melayani suami, suami akan terlayani di luar sana. Masuk mall aja udah wanitanya kutilang, kurus, tinggi langsing, kayak biola. Sementara di rumah pertumbuhannya melebar, menyampai, gemuk, gendut, gembrot, kayak gendong. Persis buah pir tahu ya, kecil terus besar penuh maksudnya. Dibelikan kalung aja langsung hilang. Mana kalau beli? Nah ini tak pakai, kejepit leher. Kepala langsung perut gila aja. Maka kalau Anda ingin membangun amanah di hubungan suami istri, sebaik-baik istri yang paling baik pada suami, dan sebaik-baik suami dengerin aja, pura-pura ngantuk, mainan handphone aja. Sebaik-baik suami yang paling baik untuk istrinya, karena suami sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Kalau orang lain curhat, istri orang lain curhat, dikasih nomor handphone, handphonenya dikasih 3 jam dia betah. Istri sendiri baru mau curhat aja asal jawab, dari mana Pak? Dari belakang. Mau kemana? Mau depan. Sudah makan mati. Ada nggak suami yang seperti itu, Bu? Berarti suami ibu sendiri kok ada. Layak dulu jannah utulin, tidak akan masuk surga orang yang kaku, keras, saklek pada keluarganya. Utulin itu kaku, keras, saklek, jutek. Jawabannya asal benar, tapi tidak indah. Dari mana? Dari belakang. Rumahnya mana? Indonesia. Enggak, rumahnya di mana? Enggak saya bawa. Sudah makan sudah, pegawai jasa raja. Iya, yang bilang kena ya siapa? Benar, tapi enggak indah. Maka tolong Bapak, sebaik-baik suami yang paling baik untuk istrinya. Kalau ada istri sudah dengerin, karena kalau istri sudah yang didengerin, dia akan curhat kepada suami orang lain. Karena kepuasan wanita itu kalau bisa curhat, nangis di pelukan suami. Walaupun udah 12 kali ceritakan, anggaplah baru pertama kali dulu. Oh gitu ya, padahal pagi ceritain, sore ceritain lagi, oh gitu. Kalau perlu sampai airnya mata habis, kalau perlu tambahin air, habis ya air matanya kemana. Tapi hanya mengukurkan kewajiban. Persis Bapak Ibu bukan nggak boleh ke mall, boleh masuk mall tapi nggak bawa uang. Ngapain? Malah sakit di hati. Kita itu bawa ke mall, mohon maaf, di mall tapi nggak bawa uang, malah pengen sesuatu tapi nggak bisa beli. Persis bapak-bapak ngajak ke mall tapi istrinya itu digandeng mesra, bukan karena mesra, digandeng kenceng. Ternyata kalau nggak digandeng, istri ngambilin apa-apa di mall itu semua. Sudah, dia telepon. Kayaknya Pak Jokowi telepon mau reshuffle kabinet. Ya, baik. Ya. Baik. Mohon maaf, ini begitu jasa raja ini kontak saya Pak Firman langsung saya lock. Dan komitmen saya jaga sampai dibina jasa percepat sampai saya parwal, dan komitmen itu saya jaga, integritas saya jaga. Kenapa? Itu seandainya siang ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada jasa raja. Dan juga saya jaga kompetensi saya jaga. Dan saya nggak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijayanto. Ada yang salah dari saya? Pak Dirut mau dipanggil presiden mau nggak? Enggak, mau Dirut keuangan masa dipanggil presiden, pasti nggak mau. Ketua RW aja enggak. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka kita bangun integritas karena satu, membawa ketenangan. Dua, integritas juga bicara tentang profesionalitas. Maka kerjaan Anda bisa masuk surga setinggi-tingginya dari jasa raja, dan bisa masuk neraka sedalam-dalamnya dari jasa raja. Maka kata Rasulullah, amin amin, kenapa sia-sialah orang yang Ramadan tapi tidak menangkap pesan melalui Ramadan, karena dia tidak dapat ampunan, tidak dapat rahmat, tidak dapat berkah di Ramadan. Yang kedua, celakalah orang yang masih punya orang tua
tapi dari orang tuanya tidak menjadikan jalan surgawi. Kenapa 14 ayat perintah bakti pada orang tua disambung langsung bakti pada Allah? Karena orang tua seolah-olah jadi wakil Tuhan di bumi, maka ridho Allah pada ridho orang tua, murka Allah pada orang tua. Saya tidak paham hadis ini, ayat ini sebelum saya punya anak. Sebelum saya nikah saya hafal ayat dan hadisnya, tapi saya baru paham setelah saya nikah. Istri saya itu 3 anaknya. Kan istri itu berapa? Kalau 1 is 1, kalau 2 is 2, kalau 3 is 3, 1, 2, 3. Jadi istri berapa? Makanya Rasulullah ditanya, ya Rasulullah siapa yang paling hormati dalam hidup saya? Ibu. Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Sampai di sini paham, Bu? Sampai sini paham? Paham. Jadi setuju dengan poligami? Berarti gak paham. Gak usah bahasa Inggris, gak usah berhitung. Gak usah, pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan kiri. Istri gak mau dimadu, siapa yang ngajarin? Atau istri mau dimadu asal bapak mau diracun? Ibu kan? Dasar laki-laki suka egois, betul Bu? Suka cari menang sendiri, betul Bu? Suka merasa super, betul Bu? Makanya saya nggak suka sama laki-laki seperti itu. Makanya saya nggak ikut ke Citayam, nggak mau. Jadi sekalian, kapan kerjaan ini menjadi surgawi? Kalau ada amanah, ada 4 indikasinya. Ya, tadi sampai jam 1 ya? Ini sudah jam 1 ya? 1.15 boleh Ustaz? Iya. Ini udah dari kontra ini, ya. Ini kalau di TV saya udah tanda tangan 3 kali. Ya, nanti kalau nggak selesai ya nanti insya Allah saya uraikan di tahun depan ya. Nah, ini mudahnya kalau pas Ramadan aja kan. Ini aja karena cari ustadz yang lain nggak bisa akhirnya nelpon saya. Kan nggak pernah undang saya, tahun-tahun kemarin juga nggak undang saya kan nggak apa-apa nggak di sini di tempat lain lebih bahasa. Kalau nanti nggak selesai, kalau nanti boleh sambung sore nanti saya di TV One dan juga di malam ini Trans 7, tengah malam nanti di Indosiar, besok pagi di CNN. Nggak usah dihitung, tulis jadi saya, malah itu tulis saya. 1, Anda akan menjadi nilai ibadah kerja Anda karena Anda boleh masuk surga setinggi-tingginya, bisa masuk surga setinggi-tingginya dari jasa raja, bisa masuk neraka sedalam-dalamnya dari jasa raja. 1, niat yang benar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati wa kerjai wa nikahi wa direksi wa karyawani wa AS ini semuanya lillahi. Maka Anda harus dengan niat yang baik. Sebagaimana Anda nikah, niatilah untuk ibadah, jangan ada hubungan transaksional, hubungan bisnis, hubungan tendensius. Maka suami gaji istri jangan tergantung istri. Kenapa? Karena itu hubungan ibadah. Jangan sampai suami gaji istri tergantung layanan istri. Lu biasanya 10 juta, ini cuma 9 juta, kurang 1 juta. Kemarin masakmu nggak enak, potong 1 juta. Kalau itu nikah aja dengan catering. Lu biasanya 10 juta, ini sudah 800 kurang 200 ribu. Lihat, istri kamu miring, potong 200 ribu. Kalau itu nikah aja dengan laundry. Demikian juga istri, jangan melayani suami tergantung gaji. Ini dari niat yang benar. Minum mau pahit, ini kurang gula, kemarin kurang 600. Enak-enak berhubungan suami istri yang stop, harus tahu mana? Yang 700 mana? Nanti dilanjut enggak? Kalau gitu kamu ke Taman Lawang situ. Tempat apa? Cuma tahu aja Taman Lawang. Oh pas ada laka lantas di sana ya, maka mau jasa raja bersama. Ya. Saya sekalian, jadi niat. Yang kedua cara kerja. Karena kalau niatnya benar, caranya salah, nanti jadi Robin Hood. Robin itu bagus nolong orang miskin. Miskin itu situ, belakang miskin. Tapi ngambil miliknya orang kaya. Kaya itu sini. Kelihatan dari wajahnya aja kelihatan. Cuman dari handphonenya aja kelihatan. Itu handphonenya Oppo lah nanya. Terus ini kan iPhone Pro Max itu Masya Allah beda. Gitu. Ibu-ibu juga beda. Di situ ada Hermes, belakangnya Hermes. Itu ada
Gucci, sana Gucci, ada Gucci, PKW, berapa Gucci, ambasador itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, nolong orang miskin, tapi caranya dengan merampok milik orang kaya, Robin Hood. Maka Anda niat benar, tapi kerja Anda tidak amanah. Akuntabilitasnya nggak jelas, responsibilitasnya nggak jelas, fairnessnya nggak ada, transparansinya nggak ada, income-nya nggak ada, profesionalnya nggak ada jaga, kedisiplinan nggak ada. Maka niat harus dengan cara yang benar, yaitu amanah, integritas. Tinggal yang keempat, hasil kerja. Hasil kerja satu itu amanah. Hasil kerja untuk bahagiakan keluarga Anda. Karir sehebat apapun, gaji berapa miliar, nggak ada artinya kalau keluarga Anda berantakan. Yang kedua, rahmatan lil alamin. Harta itu ada amanah yang harus ditunaikan. Jangan lupa zakat, infak, sedekah. Ramadan memasuki Syawal. Syawal artinya peningkatan. Latar kabuna tobak kamu harus meningkat setingkat kata new kid on the block, step by step. Kenapa di Syawal? Kenapa pertama dengan Idul Fitri? Nanti saya terangkan pas setelah masalah. Idul dari bahasa Arab, kalau Idul bahasa Jawa artinya ke selatan. Idul tan karomul itu bahasa Jawa. Idul Fitri, maka kenapa di situ banyak orang wa'afina aninas? Maka logonya ketupat, ngaku lepat, kupat itu santen, warna lepat, duun, pangapunten. Kupat harus dimakan dengan krecek harus dengan krecek kulit dan irisan hati. Harus pakai sambal. Krecek kulit artinya lahir, hati artinya batin. Maka mohon maaf, lahir dan batin. Maka harus pakai ketupat, nggak bisa pakai lontong, pakai itu. Kenapa? Ketupat harus isinya beras harus putih. Karena untuk memutihkan hati, nggak boleh dikasih ketan hitam, nggak jadi ketupat. Gitu. Ketupat itu nanti juga laku papan. Saya akhiri dengan pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Tiada gading yang tak retak. Karena ada sumur di ladang milik kita rumah mandi. Kalau umur kita panjang, berlahan yang maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Wijayanto yang telah memberikan tausiah kepada kita. Insya Allah akan menjadi berkah untuk kita semua dan menjadi ilmu yang menambah pahala kita di bulan Ramadan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada jamaah Masjidul Rahman dan juga Bapak Ibu yang saja saja sudah bergabung via Zoom. Kami ucapkan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Akhir kata saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.